Halo semuanya, kami dari kelompok satu yang dimana hari ini kami akan memaparkan atau mengkaji ulang tentang pelatihan kami dengan judul Peningkatan Kompetensi Mahasiswa untuk Memasuki Dunia Kerja. Nah, anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Rodi, dan dengan NIM 1961230 di Divisi Kurikulum. Ada saya Agustin Siregar dengan NIM 1961227 dengan sebagai Ketua Pelaksana. Dan ada saya Dini Maisha Putri dengan NIM 196122234 sebagai Sekretaris. Dan ada saya Feni Wandari dengan NIM 196122240 sebagai Bendahara. Ada juga saya Malik Ferdiansyah 196122249 sebagai publikasi. Dan terakhir saya Tasya Dita Megarani dengan NIM 196122265 dengan sebagai Humas. Nah, baiklah. Selanjutnya ada latar belakang dalam pelatihan kami, yaitu saat ini dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang merupakan adanya perubahan yang terjadi berupa perbedaan dari ragam sosial, budaya, hingga kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan oleh persoalan yang besar, yaitu masalah kesehatan berupa COVID-19. Pada tahun tersebut terjadinya PHK besar-besaran yang umumnya dilakukan oleh institusi swasta. Kemudian terdapat hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia guna melaksanakan solusi terhadap pencegahan penularan COVID-19. Yaitu dengan diperlakukannya aktivitas PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan terhadap pengguna teknologi sebagai solusi agar dapat terlaksanakannya aktivitas yang tidak dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung, dan oleh karena hal tersebut perlu adanya proses adaptasi secara cepat terhadap teknologi tersebut, menurut Wulandari et al. 2021. Timbulnya aktivitas usaha online memperlihatkan integrasi aktivitas masyarakat dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat. Revolusi industri saat ini tidak hanya memberikan peluang, namun juga salah satu tantangan bagi generasi milenial. Jika tantangan ini tidak dikembangkan, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Akibatnya, jumlah masyarakat pengangguran dan kemiskinan akan mengalami peningkatan. Kemudian Khairul Adabi dan Desi Yustari Mustar menjelaskan adanya kemungkinan perubahan terhadap pasar tenaga kerja pada periode pasca krisis yang akan mengakibatkan tersingkirnya tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah dari sektor formal, yaitu dikarenakan total tenaga kerja yang terdapat PHK lebih besar dari penyerapan tenaga kerja. Institusi hanya akan mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi dan bisa melakukan berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Teknologi memberikan kemungkinan aktivitas ekonomi akan dapat berjalan tanpa adanya ketergantungan terhadap interaksi fisik antar manusia. Terus, bagi para pelaku usaha, sistem ahli daya atau outsourcing dan pekerja kontrak merupakan hal yang lebih menarik, disebabkan hal tersebut memberikan fleksibilitas tinggi terhadap institusi dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Dengan demikian, diperlukannya proses pengembangan karir bagi mahasiswa tingkat akhir agar memiliki potensi serta kompetensi yang diperlukan dalam hal pembentukan diri menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing. Bimbingan karir pada perguruan tinggi ialah salah satu poin utama yang menjadi kriteria penilaian akreditas perguruan tinggi yang merupakan jenis layanan pada mahasiswa. Selanjutnya ada juga timbulnya aktivitas usaha transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim memperlihatkan integritas aktivitas masyarakat dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat. Disitulah akibatnya jumlah masyarakat pengangguran dan kemiskinan akan mengalami peningkatan.
Dan disebabkan oleh hal tersebut pentingnya untuk calon tenaga kerja mempunyai konsep diri hingga kompetensi yang menyediakan tenaga kerja. Akan tetapi, saat ini dapat dikatakan masih sering ditemukan tidak siapnya calon tenaga kerja dalam menghadapi dunia kerja. Dalam hal ini, salah satunya ialah mahasiswa yang dihadapi oleh dua pilihan, yaitu pertama, melanjutkan pendidikan atau bekerja. Jika mahasiswa memilih untuk bekerja, tentu saja utamanya ialah mahasiswa yang sedang menuju tingkat akhir atau bahkan yang sedang melakukan atau melaksanakan tugas skripsinya, namun belum memiliki pengalaman bekerja. Ada juga jurnal yang di dalamnya menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik menyebutkan total pengangguran yang terdapat di Indonesia mengalami penambahan menjadi 6,88 juta orang pada bulan Februari 2020. Total tersebut mengalami kenaikan 60.000 orang, 0,06 juta orang jika dibandingkan dengan masa yang sama di tahun 2019. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, total lulusan SMK terdapat tingkat pengangguran terbuka atau TPTT sebesar 8,49%. Kemudian untuk total pengangguran terendah dari pendidikan SD yakni sebesar 2,64% dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, maka seluruh perilakunya akan menggambarkan ketidakmampuan tersebut, sehingga diharapkan pada mahasiswa tingkat akhir khususnya mempunyai konsep diri dan kompetensi yang tinggi, memiliki harapan agar dapat lebih siap dalam menghadapi persaingan pada dunia kerja. Sementara itu, mahasiswa tingkat akhir yang mempunyai konsep diri dan kompetensi yang rendah tentu akan muncul perasaan cemas dan khawatir di saat dihadapi dalam persaingan dunia kerja yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam memperoleh pekerjaan yang selaras dengan minat dan bidangnya sendiri. Rumusan masalah dalam pelatihan atau makalah yang kami buat, ada beberapa persoalan yang terjadi dengan kaitannya terhadap pertanyaan audiens pada semasa pelatihan atau selama berjalannya pelatihan kami, yaitu bagaimana cara seorang manajemen untuk bisa menyelesaikan masalah serta memberikan solusi secara efektif dan efisien terkait hal tersebut. Apa yang dimaksud training need analysis dan berikan sertakan contohnya. Seperti apa soft skill dan hard skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang yang berfokus di bidang ekonomi agar mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dapat memperoleh pekerjaannya sesuai dengan bidangnya. Apakah etika berpakaian mempengaruhi seorang bekerja? Bagaimana seorang yang memiliki kepribadian introvert dapat mengembangkannya karirnya di dunia kerja? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari laporan evaluasi mengenai pelatihan yang telah dilaksanakan, yaitu agar mengetahui secara rangkum mengenai persoalan-persoalan yang akan dihadapi mahasiswa dalam kaitannya dalam menghadapi dunia kerja pada saat telah menyelesaikan studinya. Kemudian kompetensi, definisi dan manfaat kompetensi. Definisinya itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada buku Yusuf tahun 2021 menjelaskan kompetensi sebagai pernyataan mengenai individu bisa menyerukan keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang ia miliki pada tempat kerja yang selaras dengan standar industri maupun diselaraskan dengan penetapan persyaratan di tempat kerja. Kemudian manfaat kompetensi, menurut Muairyono dalam Bayriski tahun 2020 juga menyatakan terdapat 5 manfaat dari kompetensi, yaitu yang pertama dipergunakan sebagai dasar keberhasilan awal individu bekerja, yang kedua dipergunakan sebagai dasar dalam perekrutan pekerja yang baik dan handal,
Yang ketiga, dipergunakan sebagai acuan pengevaluasian dan pengembangan pekerja selanjutnya. Yang keempat, yaitu dipergunakan sebagai acuan diberikannya kompensasi terhadap pekerja yang memiliki prestasi atau sebagai hukuman terhadap pekerja yang tidak memiliki prestasi. Dan yang terakhir, pihak manajemen dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat memiliki manfaat yang berguna untuk training need analysis. Kemudian revolusi industri. Revolusi dimaknai sebagai aktivitas perubahan yang terjadi secara signifikan, sedangkan industri dimaknai sebagai upaya dalam melaksanakan proses produksi. Sehingga revolusi industri dimaknai sebagai proses perubahan secara signifikan dalam aktivitas proses produksi, yang dimana yang awalnya pekerjaan proses produksi dilaksanakan oleh individu yang kemudian digantikan oleh mesin. Adapun barang yang dihasilkan memiliki nilai tambah secara komersial. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri didefinisikan sebagai metode individu dalam menilai pribadinya secara menyeluruh yang berkaitan dengan fisik, emosi, intelektual, sosial, hingga spiritual, dan mencakup persepsi individu mengenai sifat dan potensi yang ia miliki, interaksi individu dengan orang lain ataupun lingkungan, nilai yang memiliki keterkaitan dengan pengalaman serta objek dan tujuan, harapan beserta keinginan. Aspek-aspek konsep diri ada 5. Yang pertama yaitu ada body image. Body image merupakan perilaku individu mengenai tubuhnya secara sadar maupun tidak yang mencakup penampilan, potensi tubuh, fungsi tubuh, hingga persepsi dan perasaan mengenai ukuran dan bentuk tubuh. Yang kedua ada self-ideal. Persepsi ini mengenai sikapnya yang diselarasakan dengan standar pribadi yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, dan keinginan, tipe individu yang diinginkan, hingga nilai yang ingin dicapai. Yang ketiga ada self-esteem. Merupakan pengevaluasian individu terhadap hasil yang telah diperoleh dengan cara melakukan analisis seberapa jauh sikap individu tersebut telah selaras dengan ideal sendiri. Yang keempat ada self-role. Dimaknai sebagai pola perilaku, sikap, nilai, serta aspirasi yang menjadi harapan seseorang atas dasar keberadaannya di masyarakat. Yang kelima, yang terakhir ada self-identity. Self-identity akan terjadi apabila seseorang mempunyai peran yang banyak dalam kehidupannya, seperti aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Selanjutnya ada poin keempat, kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Macam-macam kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Menurut Nurhayati dan Martika 2018, melakukan penjabaran mengenai kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, yakni diantaranya ada 5. Yang pertama adalah kompetensi etika, yang kedua ada kompetensi ilmu, yang ketiga ada kompetensi kemampuan, dan keempat ada kompetensi hubungan, yang terakhir adalah kompetensi analisis. Oke, next akan dilanjutkan oleh Malik Ferdiansyah. Baiklah, selanjutnya adalah konsep diri dalam mempengaruhi kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja. Konsep diri berperan penting dalam penentuan dan pengarahan terhadap sikap individu di masa depan. Seseorang yang mempunyai konsep diri yang tinggi secara langsung akan adanya peningkatan secara lebih terhadap kompetensi yang dimiliki, sehingga individu tersebut akan memiliki kesiapan dalam kondisi apapun dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Konsep diri memiliki pandangan sebagai persepsi mengenai diri individu tentang karakter yang memiliki dasar penting guna menjadi seorang yang mampu dalam perencanaan, adaptasi, penerima masukan, dan dapat membangun tim.
Konsep diri pada mahasiswa memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menghadapi dunia kerja. Semakin tinggi konsep diri, maka akan semakin tinggi juga kesiapan dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi hasil kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan. Evaluasi hasil kegiatan. Revolusi dimaknai sebagai aktivitas perubahan yang terjadi secara signifikan, sedangkan industri dimaknai sebagai upaya dalam melaksanakan proses produksi. Sehingga revolusi industri dimaknai sebagai proses perubahan secara signifikan dalam aktivitas proses produksi, di mana yang awalnya pekerjaan proses produksi dilaksanakan oleh individu yang kemudian digantikan oleh mesin. Adapun barang yang dihasilkan memiliki nilai tambah secara komersial, serta seseorang yang memiliki kepribadian introvert perlu untuk mengasah keterampilan secara kontinu terhadap hal-hal tertentu. Jika sikap ini terus dipertahankan, tentu akan memberikan pengaruh yang tidak baik juga pada ekosistem lingkungan kerja. Oleh karenanya, seorang dengan kepribadian ini perlu untuk lebih terbuka terhadap aktivitas pekerjaan yang sedang dijalani. Kemudian dampak dari pelaksanaan kegiatan. Adapun dampak dari pelaksanaan aktivitas pelatihan ini ialah bahwa para audiens lebih memahami kompetensi secara apa yang harus mereka miliki sebelum memasuki dunia kerja, serta bagaimana cara mereka bersikap ketika telah memasuki dunia kerja. Hal ini perlu dipikirkan secara baik dan kemudian diterapkan agar mereka dapat bersaing secara baik di dunia kerja tersebut. Dan secara langsung juga akan memberikan pengaruh dalam halnya pengembangan karir yang diselaraskan dengan jabatan yang sedang dijalani saat itu dan dapat bertahan di dunia kerja tersebut. Baiklah, kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan yaitu dari penjelasan yang begitu panjang, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam memasuki dunia kerja terdiri atas kompetensi etika, ilmu kemampuan, hubungan, dan analisis. Sedangkan menurut Ramstra dan Marimutu 2021 juga menambahkan kompetensi yang harus dimiliki dalam memasuki dunia kerja, diantaranya kompetensi dalam memecahkan persoalan, berpikir secara kritis, kreativitas, literasi digital, kolaborasi virtual, dan berkomunikasi. Ada juga konsep diri berperan penting dalam penentuan dan pengarahan terhadap sikap individu di masa depan. Seseorang yang mempunyai konsep diri yang tinggi secara langsung akan adanya peningkatan secara lebih terhadap kompetensi yang dimiliki, sehingga individu tersebut akan memiliki kesiapan dalam kondisi apapun dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Adapun saran yang kami dapat sampaikan yaitu sebaiknya universitas senantiasa memberikan pengarahan terhadap mahasiswanya dalam melakukan persiapan diri mereka pada awal masuk perkuliahan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan dengan aktif dengan tujuan untuk memberikan motivasi dalam peningkatan kompetensi dan konsep diri yang dimiliki. Baiklah, sekian dari kelompok 1 yang dapat kami evaluasi tentang pelatihan kami, dampak yang dilaksanakan adanya pelatihan ini. Kami akhiri dengan sampai jumpa.
selanjutnya izinkan saya untuk membacakan pantun pembuka. Ikan dipancing pengawal raja, hendak dimasak menjadi gulai. Dengan basmalah pembuka acara, pertanda acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya ialah kata sambutan yang akan diwakili oleh Sekretaris Prodi Bapak Okto Jaya Abiyoto Eksifam. Pada Bapak Okto dipersilakan. Orang-orang yang selalu mencari ilmu, insya Allah itu akan ditingkatkan nanti derajatnya. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga nanti di hari akhir kita semua akan mendapatkan syafaatnya insya Allah. Yang saya hormati ya kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Agustinus Sihombing dan Bapak Eka Kurnia Saputra, yang kebetulan memang dipilih berdasarkan kompetensinya masing-masing ya. Sesuai juga dosen pengampu mata kuliah PPSDM ini, yaitu Ibu Novi Pratiwi, yang luar biasa sekali dalam membimbing mahasiswa-mahasiswa. Semoga kegiatan pelatihan ini itu bisa memberikan efek yang baik pada mahasiswa, sehingga nantinya ketika sudah lulus sebagai sarjana manajemen bisa langsung cepat terserap gitu ya di bursa tenaga kerja, dan juga apabila yang ingin menjadi wirausahawan itu juga tetap bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan. Sebelumnya juga saya di sini mungkin mewakili dari Ibu Ketua yang berhalangan hadir, dan juga Pak Imran juga selaku Wakatiga, dan juga Ibu Dwi Septi Haryani selaku Kaprodi, mengucapkan semoga pelatihan ini senantiasa berjalan lancar ke depannya, dan tentunya banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kaprodi, Bapak Okto, dan juga Bapak Ketua P3M, Pak Eka Kurnia, selaku juga pembicara kedua pagi hari ini. Dan terima kasih kepada juga panitia telah menyelenggarakan acara ini, dan juga seluruh peserta Zoom yang hadir pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pertama ini adalah peningkatan kompetensi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, ya. Dan kita lihat dulu, saya kasih data dulu, ya. Saya dapat data dari BPS, ya. Itu total pengangguran di bulan Agustus 2021 itu 11%. Ini hanya yang pengangguran yang belum dapat kerja, tapi lulusan sarjana, ya. Lihat situ. Jadi saya googling juga di Google, itu hampir 7-9 juta orang ya pengangguran di Indonesia sampai tahun ini, ya. Tentunya di dalamnya itu sudah ada yang jumlah yang sarjana ini, ya. Nah, dengan begitu kita salah satu faktor yang membuat orang tidak bisa bekerja adalah yang tidak bisa berkompetisi dalam dunia pekerjaan adalah kompetensinya. Nah, untuk itu judul kita pagi hari ini sungguh luar biasa yang dipilih oleh panitia, yaitu peningkatan kompetensi mahasiswa ya dalam memasuki dunia kerja. Nah, untuk itu kita lihat dulu apa itu pengertian. Nah, pengaruhnya kompetensi bagi dunia kerja adalah kompetensi selalu berbanding lurus dengan perkembangan suatu perusahaan. Tentu ya, karena kompetensi juga itu bisa membantu perusahaan dalam mengetahui sejauh mana karyawan tersebut mampu memberikan yang terbaik atau kontribusi yang terbaik ya bagi perusahaan tersebut ya dalam mencapai target, mencapai sasaran, visi dan misinya ya. Jadi semakin tinggi nilai kompetensi yang dimiliki perusahaan tersebut, tentunya para SDM-nya ya, maka akan semakin tinggi pula perkembangan perusahaan sehingga mampu mencapai tujuan utamanya. Jadi lagi-lagi ada pengaruh positif. Ada pengaruh yang berbanding lurus antara kompetensi, kemampuan ya yang dimiliki oleh SDM
karyawan dalam suatu perusahaan, ya, bagi dunia kerja, khususnya bagi perusahaan tersebut, ya. Nah, kalau gitu kita lihat apa itu pengertian dari kompetensi. Nah, kompetensi secara etimologis dikatakan apa? Kecakapan, kemampuan, dan wewenang, ya, yaitu gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang, sehingga meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Itu secara etimologis, ya. Kita lihat secara standar kompetensi kerja nasional Indonesia, bahwa kompetensi itu dikatakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Nah, ya, lagi-lagi ini kompetensi ini penting sekali dalam dunia kerja, ya. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ya, akademisnya, keterampilan, skillnya, dan sikap attitude-nya, ya, sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, Spencer ngomong gini, sebagai ciri-ciri yang dimiliki seseorang secara dasar dan berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, Stephen Robin, kompetensi adalah suatu kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual, lagi-lagi ya, knowledge-nya, bidang akademiknya, dan fisiknya, kekuatannya. Nah, izinkan saya memberikan suatu definisi bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kekuatan yang menjadi salah satu modal yang harus dimiliki bagi seseorang yang akan berkompetisi dalam dunia kerja. Nah, ini definisi dari saya sendiri, ya, gitu ya. Jadi kompetensi itu penting sekali dalam dunia kerja, khususnya ini, ya. Nah, bagi anda yang sedang dalam semester akhir, yang sebentar lagi mau lulus, ya, dan juga adik-adik yang masih semester mula-mula, mari kita persiapkan kompetensi kita. Karena kompetensi itu bagi saya adalah modal, ya, salah satu modal dasar bagi kita untuk kita terjun dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan ke depan, gitu ya. Jadi jangan hanya kita lulus sudah kita menunggu lowongan nanti. Ini lagi-lagi kita tidak bisa menafikan bahwa banyak orang lebih menunggu PNS, kan gitu ya. Nunggu PNS saja gitu kan ya. Nah, jadi mereka melamar kalau sudah PNS buka lowongan itu paling banyak gitu yang melamar itu, ya. Oke, baik, tapi kompetensinya apakah di situ? Nah, mari adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, mari kita penting sekali kita konsentrasi di dalam kompetensi ini, gitu ya. Mari penting sekali kompetensi ini. Tadi saya sudah sampaikan ada pengaruh positif berbanding lurus antara kompetensi, kemampuan, ya, kekuatan kita seseorang untuk apa? Dalam memajukan suatu perusahaan, gitu ya. Jadi penting sekali. Jadi, kan ya, ada cerita orang itu mau melamar pekerjaan, gitu ya. Ada 2 orang melamar pekerjaan, ya kan ya. Gadis-gadis ini melamar pekerjaan, ya kan ya. Nah, tiba-tiba lagi menunggu interview, gitu ya. Datang seseorang nih laki-laki bertanya, Mbak, di mana toilet ya? Yang satu jawabnya jutek, begitu. Cari sendiri aja, Pak. Nah, gitu kan ya. Nah, gitu. Yang satu lagi ngomong gini, Pak, Bapak lurus nanti ke sana ujung, belok kanan, Pak. Dari situ ada tulisan toilet, Pak. Ada situ, Bapak. Toilet. Bapak Ibu, ketika dipanggil satu persatu, yang interview siapa? Orang menanya toilet tadi di mana. Nah, Bapak Ibu, sudah pasti jawabannya siapa yang diterima. Ya kan ya? Siapa yang ditolak? Kan gitu. Kenapa? Etikanya itu kan, Bapak Ibu, itu etika awal kita loh. Itu sudah menilai penilaian bagi pimpinan perusahaan kita. Ya, dalam hal melamar pekerjaan, etika Anda berpakaian, ya, ketika datang untuk melamar pekerjaan saat interview, berbeda ketika Anda datang ke pesta, berbeda ketika Anda datang ke rumah teman Anda, berbeda sekali pakaian tentunya. Itu etika, kan begitu. Itu etika yang harus Anda miliki, upgrade terus. Itu nggak dapat di bangku sekolah, Bapak Ibu. Itu dapat dunia kita sehari-hari kita, di rumah tangga kita, di pergaulan hidup kita, Bapak. Itu penting sekali. Nah, yang kedua, saya kasih quote dari saya. Sebelum Anda berkompetisi dalam dunia kerja, sebaiknya siapkan terlebih dahulu kompetensi Anda. Sehingga ketika kompetisi itu datang, Anda sudah siap untuk berkompetisi. Nah,
kompetensi mahasiswa ini memang sangat dituntut tinggi gitu ya, karena beberapa hal yang memang di dunia kerja ini juga challenge-nya luar biasa gitu ya, tantangannya luar biasa, sehingga kompetisi pun ini harus dihadapi tidak hanya sekarang dari dalam dan dari lingkup lokal saja, bahkan lingkupnya sudah sampai lingkup internasional. Oke, lihat ada 3 poin di dalam dunia kerja. Karena memang kalau konsep diri, kesiapan individu di dalam dunia kerja itu tentunya memang itu kayak motivasi. Motivasi itu yang lebih besar itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Mau orang tua kita ngasih motivasi, suruh bangun pagi, suruh belajar, kalau nggak dari dalam dirinya nggak muncul, itu nggak akan ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Itu yang repot gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari dunia kerja ini kita turunkan dari mulai revolusi industri, kemudian kita kecilkan lagi, kita spesifikkan lagi ke MEA yang kemarin 2015 itu baru akhirnya digesa untuk diterapkan, dan akhirnya nanti dari situ ini adalah hal-hal mendasar yang harus ditahu atau fundamental yang harus setiap individu yang akan menghadapi dunia kerja tahu, yaitu UU Cipta Kerja. Ini hal-hal fundamental yang harus tahu, karena di dalam sini pastinya ada juknis, ada kebijakan, ada peraturan yang memang dimana harus tahu terkait ya, baik itu hanya kalau sudah kerja ya terkait izin kerja, jam kerja gitu kan, kompensasi dan sebagainya, itu harus diketahui. Next, power plan. Revolusi adalah perubahan besar, namanya revolusi. Jadi secara cepat dan juga radikal mempengaruhi kehidupan corak manusia yang sering disebut revolusi. Nah, istilah revolusi biasanya digunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Itu kalau di beberapa wilayah. Kemudian singkatnya, revolusi industri ini adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang yang mulai digantikan oleh mesin. Sama-sama SDM, sumber daya manusia, satu lagi SDM juga, sumber daya mesin. Nah, untuk di era tahun milenium itu, 2000-an itu, sudah tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang akhirnya berusaha untuk menerapkan sumber daya manusia digantikan dengan sumber daya mesin. Jadi orang-orang yang ada di perusahaan dia mulai digantikan oleh tenaga-tenaga mesin. Karena apa? Karena beberapa perusahaan seperti perusahaan otomotif, terusnya di Eropa, di Amerika, perusahaan-perusahaan otomotif besar seperti McLaren, seperti Lamborghini, itu lebih menggunakan teknologi tinggi penggunaan mesin. Jadi itu revolusinya yang akan dijelaskan di bawah. Jadi revolusi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kuantitas dari jumlah produksinya. Memang tidak mudah dan tidak murah untuk menerapkan teknologi dalam sebuah perusahaan. Harus perusahaan yang secara finansialnya kuat. Logika sederhananya, beberapa perusahaan mengatakan bahwa kalau manusia bisa sakit, bisa punya perasaan, bisa moodian orangnya. Kalau lagi mood bagus dia oke. Kalau lagi mood nggak bagus dia ya kadang-kadang agak gimana gitu ya. Nah, justru disitulah gimana caranya manusia ini harus bisa profesional ketika dunia kerja. Kan ada yang namanya family to work conflict dan work to family conflict. Nah, kita nggak boleh ketika ada masalah di kerjaan, kemudian dimarah-marah sama bos, sampai ke rumah disambut anak istri pulang, tiba-tiba anak istri kita nggak tahu apa dimarahin. Kan nggak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, di rumah lagi cekcok sama anak istri misalnya gitu kan, lagi nggak harmonis, atau sama pacarnya lagi nggak harmonis, tiba-tiba datang ke kantor disuruh ABCD sama bosnya nggak dikerjain gitu kan, tidak boleh. Gimana caranya kita sebagai orang harus bisa memiliki profesionalitas yang tinggi di dalam dunia kerja, harus bisa memposisikan diri kita tuh di mana kita berada, jangan membawa-bawa hal-hal yang menjadi distract untuk kita. Nah, itu salah satu hal-hal yang mungkin bisa diterapkan ya untuk teman-teman yang mungkin memang sekarang ini sedang berusaha untuk menghadapi semester atas dengan mulai melaksanakan kegiatan seperti ini gitu kan. Nanti mulai dimasuk semester berikutnya mulai tambah lagi wawasan-wawasan tentang banyak sekali metodologi penelitian yang harus kalian terapkan, harus persiapan untuk dunia kerja seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau juga ada sekarang ini teman-teman yang sudah bekerja tentunya pasti sudah tahu seperti apa dunia kerja. Kita lihat di bawah. Oke, lanjut. Nah, setelah revolusi industri kita masuk dulu. Tadi umum ke global. Nah, untuk kita yang berada di Indonesia, wilayah ASEAN, ini kita ada yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA.
Ini dulu ini merupakan gagasan dalam konferensi tingkat tinggi di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Jadi ini akhirnya digesa dipercepat. Awalnya harusnya berlakukan MEA ini tahun 2020. Jadi pada tahun 2003 dilaksanakan KTT di Bali yang menghasilkan kesepakatan para pemimpin negara ASEAN mengenai pentingnya melakukan integrasi MEA sebagai tujuan utama. Nah, pada 2006 kemudian ada KTT lagi di Kuala Lumpur, kesepakatan baru bahwa pemberlakuan ini dipercepat yang awalnya 2020 jadi 2015. Saya ingat banget 2015 ini saya masih S2 waktu itu di Jogja. Saya masih S2 nih di tahun 2015, tiba-tiba udah diterapkan lah MEA itu. Barulah itu muncul pada saat job fair, baru tahu kita gitu kan, ternyata ketika job fair benar-benar MEA itu diterapkan. Yaitu apa? Kalau sudah MEA, otomatis di wilayah ASEAN ini ya Thailand, Vietnam, yang Brunei, Malaysia dan lain sebagainya yang dekat-dekat dengan kita, Filipina gitu ya. Itu Kamboja dan lain sebagainya, itu mereka memasang job fair juga di tempat di mana job fair dilaksanakan. Kalau dulu mungkin belum diterapkannya MEA, mungkin kita masih merasa nyaman dan aman ketika yang berkompetisi hanya kita dan kita aja. Nah, kalau sekarang MEA sudah diberlakukan, yang berkompetisi adalah orang-orang di wilayah ASEAN yang menandatangani kesepakatan terhadap MEA ini, dia akan juga masuk ke wilayah di mana job fair itu dibuka, misalnya di perusahaan A gitu kan. Jadi tetap akan banyak persaingan lebih ketat. Kalau sebelumnya kita hanya sesama kita aja, ini persaingan lebih ketat. Tidak hanya sesama kita, tidak hanya beda provinsi, tetapi beda negara. Masuk mereka ke dalam perusahaan-perusahaan yang memang ternyata perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu ya. Masuk untuk bersama-sama berkompetensi untuk menerapkan ilmu pengetahuannya dalam kualifikasi yang dibutuhkan terhadap lowongan yang dibuka tadi. Misalnya dibutuhkan akuntan publik atau dibutuhkan manajemen di bidang keuangan atau pemasaran dan sebagainya gitu kan. Nah, itu pasti orang-orang yang akan mendaftar untuk apply di situ, orang-orang yang memang ternyata tidak hanya satu wilayah saja, ternyata dari berbagai negara juga masuk, khususnya di wilayah ASEAN. Nah, itu. Next. Nah, di sini tujuan MEA, ini saya sampaikan, tujuan MEA itu dibentuk adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN dan diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Ini saya sampaikan, revolusi saya sampaikan, MEA saya sampaikan, UU Cipta Kerja saya sampaikan, ini supaya nanti ketika di dunia kerja ini tahu kenapa kok bisa ada orang ini, kenapa kok bisa ada orang itu. Ya karena memang di sini juga dituangkan TKA itu boleh masuk, tenaga kerja asing itu boleh gitu. Tertuang dalam undang-undang, nanti dalam Cipta Kerja di bawah akan dibahas lagi. Jadi sistem pendidikan tinggi Indonesia dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing tidak hanya dengan tenaga kerja dalam Indonesia, tetapi juga dengan dari tenaga kerja yang luar Indonesia. Jadi kalau menurut Miswati tahun 2015, para lulusan harus dapat memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dapat diterima secara internasional dari segi keahlian profesional, keahlian bahasa, dan keahlian antar budaya. Nah, kalau menurut Miswati, 3 poin ini menjadi bekal yang harus kalian terima nanti ketika kalian lulus. Ya, ketika kalian lulus, itu paling tidak kalau menurut Miswati, 3 keahlian ini harus bisa dimiliki. Tidak semua individu itu memiliki komunikasi yang baik. Tapi seperti yang Pak Agustinus tadi sampaikan, tugas kelompok yang dosen-dosen ini berikan, memberi kesempatan setiap individu itu untuk membacakan presentasinya, itu adalah salah satu cara dosen untuk menumbuhkan rasa percaya diri rekan-rekan semua dalam berkomunikasi. Karena gini, tidak semua orang mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak semua orang mampu berbicara dengan baik di depan orang banyak. Tidak semua orang mampu seperti itu. Karena tadi karakter. Karena memang ada orang yang nervousnya luar biasa.